Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di pengajian rutin setiap malam Rabu di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah Gede Aceh, dan insya Allah membahas sebuah kitab tentang hal yang unik, yang asyik dan juga menarik di sebuah cerita kitab Daqaiqul Akhbar. Salawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini kita masih mengaji dan mengkaji hadis daripada beliau yang bercerita tentang lanjutan pengajian kita 2 minggu yang lalu. Mohon maaf, minggu yang lalu saya terlambat karena ujian Anda di Aceh. Jadi kita masih bercerita tentang bagaimana proses umat Nabi Muhammad terbebas dari siksa api neraka. Diceritakan pada pengajian minggu yang lalu bahwa diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kematian pada hari kiamat, seakan-akan kematian ini berupa sebuah kibas, sebuah domba yang disembelih di antara surga dan neraka, sehingga semua orang penghuni surga dan neraka melihat bahwa kematian sudah tidak ada lagi, disembelih bagaikan kibas. Mungkin saat ini di masjid kita tercinta sudah ada spanduknya. Kita akan memasuki area kurban, ada Idul Kurban. Sebentar lagi kita akan menyembelih kibas ataupun kambing ataupun sapi dan lembu yang kita gunakan untuk merayakan Idul Kurban atau hari nahar kita. Dan inilah wujud daripada kematian yang disembelih di antara surga dan neraka. Dikatakan kepada penghuni surga bahwa hari ini kamu abadi selamanya, dan juga kepada penghuni neraka bahwa kamu akan abadi selamanya. Setelah dikatakan seperti itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wanzirum yaumal hasati idza qadal amru." Inilah kabar ketakutan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad apabila telah diputuskan, keputusan ada sudah diambil, perhitungan dari orang yang dihisab baik amal kebaikannya maupun amal keburukannya. Kita masuki pengajian minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, semoga kita semua yang hadir pada malam ini, para abu, abi, walid, ibu dan umi, serta anda semua diberikan manfaat dan ilmu yang barang baik dunia maupun akhirat. Wa fil khabari idza ji'a bi jahannam zufirat zafratan fatahbithu kullu ummatin ala rubbihim minal khawfi wad dahsyati wa huwa qauluhu ta'ala wa tara kullu ummatin ja'iyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm tajirruna ma kuntum ta'malun. Ketika dan disebutkan dalam sebuah hadis, apabila didatangkan neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu belum ada di padang mahsyar, tapi dia diseret, dibawa ke padang mahsyar. Ketika didatangkan akan neraka jahanam dan dia diseret dengan sebuah seretan, maka semua fatahbithu kullu ummatin, maka semua umat berlutut ala rubbihim, di atas lutut
mereka minal khaufi wad dahsyati, daripada ketakutan dan dahsyatnya neraka. Dan inilah firman daripada Allah Ta'ala, dan watara kulla ummatin, dan saat itu engkau lihat semua umat ketakutan. Semua umat akan dipanggil kepada kitabnya. Artinya ada yang mengambil kitab di tangan kanan dan juga ada tangan kiri. Al yauma tajiduna ma kuntum ta'malun, hari ini kalian akan dibalaskan dengan apa yang telah kita amalkan. Ketika urau kiamat tiba, kita berdiri di padang mahsyar, neraka didatangkan ke depan kita. Saat itu semua umat takut, semua umat gelisah, baik itu umat Islam maupun non-Muslim. Kenapa? Karena semua orang di dunia pernah melakukan kejahatan. Perkaranya, apakah dosa kita yang pernah kita lakukan di dunia ini sudah diampunkan atau belum? Setiap umat manusia pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan kesalahan. Permasalahannya, apakah kesalahan kita sudah dihapus atau belum? Ada orang yang menggunakan masanya di dunia dengan beristighfar. Sira gebet, leuh sembahyang, sira dengar pengajian, sira gejak abah honda, sira gejak apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia minta ampun atas segala dosanya. Nah, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, Allah izinkan untuk diampunkan. Maka sampai dia di akhirat, dia datang dengan tanpa lagi membawa dosa. Ada orang yang mungkin lupa dalam beristighfar, tapi waktu kena meninggal, meninggal sakit. Ma min ummatin, kata Rasulullah, tidak ada satu umat pun yang sakit demam selama seminggu kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kecilnya, sebagaimana daun-daun kayu gugur pada musim gugur. Rontok semua daun-daunnya, seperti itulah dosa kecil gugur dengan ada penyakit. Nasyara kitanya, ursi kitanya, suami kitanya, istri kitanya, sebelum meninggal sakit. Apakah sakitnya parah seperti COVID ataupun sakit DBD, tipes yang akhirnya meninggal? Mungkin Allah berikan penyakit ini kepada orang tercinta kita agar dosa-dosanya gugur, sehingga saat mereka datang menghadap Allah, mereka dihisab dengan hisab yasira, mereka mendapat kitab dengan tangan kanannya, dan juga insya Allah akan masuk surga dengan sangat mudah. Ini artinya apa? Mulai saat ini, jika kita tidak ingin mendapatkan banyak kesakitan di dunia ini, perbanyaklah istighfar. Dengan dosa-dosa kita telah diampuni. Allah yang maha penyiksa, Allah disebut dalam Al-Quran syadidul azab, syadidul iqab. Allah siksaannya sangat pedih. Tapi Allah juga punya sifat ghafur, pengampun. Allah pada azab, kita sudah pernah dengar cerita sebelumnya, orang diikat di tiang, dibakar, hancur otaknya, usus-ususnya berhamburan. Akan tetapi Allah juga punya sifat ghafur, sifat pengampun. Nah, sifat pengampun Allah ini artinya apa? Allah kadang-kadang memberikan bonus. Ada orang yang pernah melakukan banyak keburukan di dunia, tapi ketika di akhirat maka dia tidak menyupai dosa apapun. Begitu sedihnya seseorang yang saat dia meninggal dalam keadaan maksiat. Dia pergi ke diskotik bersama teman-temannya. Ketika dia meninggal, dia pikir teman-temannya semuanya masuk neraka menemani dia. Ternyata mereka sempat bertobat. Nah, urang pakat judi sama-sama. Nah, urang pakat zina sama-sama. Nah, urang pakat pip narkoba sama-sama. Begitu kita melakukan dosa, kita meninggal, ternyata teman-teman kita sempat bertobat. Makanya hari ini tugas kita adalah melakukan taubat dan istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena disinilah poinnya, disinilah letak keadilan Allah. Allah tidak pernah menyiksa satu dosa selama 2 kali. Kalau kita pernah melakukan satu dosa, kita sudah mendapatkan balasannya di dunia, maka kita tidak akan dibalas lagi di akhirat. Uronyo dapoh. Lalu kita dibalas di dunia, kita juga dipukul orang lain, maka kita tidak akan disiksa lagi di akhirat.
Hari ini kita mencuri di dunia, lalu kita sudah dipotong tangan di dunia, maka di akhirat kita tidak akan lagi menerima hukuman. Dipotong tangan berkali-kali tidak akan ada lagi. Hari ini kita berzina, kita menerima cambuk 100 kali untuk yang belum berkeluarga. Untuk yang sudah berkeluarga dirajam hingga mati. Orang tersebut di akhirat tidak akan lagi menerima siksa, karena Allah tidak pernah menyiksa atas satu dosa 2 kali. Allah perhitungannya betul-betul tepat. Allah maha adil dan maha latif, maha halus sekali. Kalau Allah bilang pahalanya berkali-kali lipat, betul berkali-kali lipat. Makanya orang yang melakukan sholat diganjar dan ibadah lainnya diganjar dengan pahala berkali-kali lipat. Bahkan lebih dari yang kita lakukan. Uronya udah pebut ibadah paling sembahyang 5 waktu situ. Tapi orang yang lebih surga sebenarnya tidak sepadan dengan amalan kita. Tapi pebut sembahyang, dari sembahyang ma'ruf paling 5 menit pebut sembahyang. Tapi orang lebih makanan katanya apa yang kita inginkan. Kullu ma yashtahi, semua yang dia inginkan. Wa fakihatun katsira, dan semua buah-buahan yang banyak. Apakah ini seimbang dengan 5 menit yang kita lakukan? Sungguh begitu banyak apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula dengan dosa. Makanya hari ini jangan pelit-pelit gunakan waktu untuk beristighfar sambil dengan pengajian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz Gunawan, saya ngapain banyak kali beristighfar? Dosa saya nggak banyak. Apabila dosa kita sudah terampuni semuanya, istighfar kita akan berfungsi sebagai penarik rezeki. Orang yang banyak istighfar akan mengumpulkan banyak pundi-pundi harta. Apabila dosa-dosanya sudah terhapus karena istighfarnya. Makanya jangan lupa setiap jalan, setiap duduk, setiap ada kesempatan di atas Honda, sirana tagun boleh, sirana tagun lakukan istighfar, istighfar, istighfar. Minimal astagfirullahaladzim. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Insya Allah ketakutan yang terjadi pada saat jahanam diletakkan kepada kita akan berkurang, karena kita insya Allah yakin Allah sudah punya pengampunan untuk kita. Fa'idha nadaru ilan nari wa sami'u zafiraha kama qala ta'ala sami'u laha taghidha wa zafiran min masirati 500 amin. Nah, apabila mereka melihat kepada neraka dan mereka mendengar akan teriakannya neraka, sama seperti firman Allah Ta'ala, mereka mendengar baginya neraka akan teriakan yang begitu besar. Dari jarak berapa? Dari jarak 500 tahun. Ketika jahanam diletakkan, suaranya begitu keras. Pekikan teriakan dari neraka ini sendiri begitu keras suaranya, dan ini terdengar dari jarak 500 tahun. Sudah dengar. Nyanduk lagi dia udah dengar suara burung. Tahu malam-malam suara. Nah, begitulah suara pekikan daripada neraka ini. Belum sampai jarak 500 tahun sudah terdengar, dan ini begitu menyayat dan menakutkan hati kita. Fa yaqulu kullu wahidin nafsi nafsi. Maka semua berkata nafsi nafsi, diriku diriku. Artinya saat itu inna firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu semua orang lari daripada saudaranya, daripada ibundanya, daripada ayahandanya. Belum. Kenapa? Tanya udah pikir nasi bro, nafsi-nafsi semua. Semua tidak ada yang sempat open orang lain. Bahkan anak kita pun tidak sempat kita open. Kenapa? Kita lihat begitu banyak dosa yang kita lakukan dan berapa akan ada azab yang kita terima. Hatta al-khalilu wal kalimu illal habib fayaqulu ummati ummati. Sehingga semua berkata nafsi-nafsi, sehingga al-khalil dan al-kalim. Hatta al-khalilu dan al-kalim. Siapa al-khalil? Yaitu Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Khalilullah pun berkata, Nabi Ibrahim berkata, wahai Nabi Ibrahim, dulu kamu Nabi Ibrahim, kamu akan selalu kedua setiap sholat 4 kali, 5 kali sholat, 20 kali kamu akan selalu si urus semalam, 20 kali, kali 30 hari, 600 kali sebulan kami ucapkan selalu kedua Nabi Ibrahim, dulu kamu, bantu kamu. Nabi Ibrahim cuma berkata nafsi nafsi,
urang drop gedrok, belum gedrok. Belum sampai penemuan permasalahan urang drop. Itu Khalilullah hatta Khalil sehingga Khalil juga berkata seperti itu. Wal kalim dan al kalim, siapa al kalim? Yaitu kalimullah Nabi Musa. Nabi Musa pernah berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah. Tapi Nabi Musa saat diminta tolong oleh semua umat yang ada di padang mahsyar, beliau pun berkata nafsi nafsi. Artinya lu hanawate belum. Illal Habib, kecuali yang sempat menolong kita hanyalah Al-Habib, yaitu Habibullah. Siapa yang berdekatan dengan Habibullah? Yaitu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka beliau berkata, ummati umatku umatku. Begitu cinta Rasulullah kepada katanya, truk ke padang mahsyar, ke tengah gebah neraka, Rasulullah sampai dari umat lo penajak. Bagaimana cinta Rasulullah kepada kita? Tanya sekiranya Daud pada ke. Wadana ke Nabi Muhammad pada ke sallallahu alaihi wasallam. Sebakhil-bakhil umatku adalah orang yang apabila namaku disebutkan dia tidak mau berucap selawat kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Gunakan selawat sebagai tiket kita masuk surga. Ini tingkat ibadah kitanya di bawah tingkat ibadah kitanya jamin jino sepertinya kecil kemungkinan kita bisa masuk surga kecuali dengan pertolongan Nabi Muhammad. Inilah fungsinya selawat. Waktu kita nyokan seling ucap selawat, kita diakui, ditandai, dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Waktu kita ummati, insyaallah kita nyuruh kawan-kawannya. Faida qarabat yaqulu ya naru bihaqqil musallina wa bihaqqil mutasaddiqina wa bihaqqil khashiina wa bihaqqis sabirina irji fala tarji'. Ketika faida qarabat, ketika telah dekatlah neraka jahanam. Tadi jarak 500 tahun. Neraka gebahnya juga pada manusia. Ketika sudah dekat, yaqulu, berkatalah Nabi Muhammad, oleh berlindung umat. Apa kata beliau? Ya nar, wahai api neraka, bihaqqil musallin, dengan keberkahan, dengan hak orang-orang yang sholat dan nyawa sembahyang di masjid Aceh. Wa bihaqqil mutasaddiqin, dengan hak orang-orang yang bersedekah. Nah tapi celeng berita sembahyang. Wa bihaqqil khashiin, dengan hak orang-orang yang khusyuk dengan sembahyang. Wa bihaqqis sabirin, dengan hak orang-orang yang sabar. Irji'i fala tarji', kembalilah engkau dan jangan kembali ke sini. Kayak orang. Artinya Rasulullah yang berani mengusir neraka jahanam, jangan mendekati umatnya. Sebegitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Makanya kitanya tentang Rasulullah harus kenal mati lebih. Betingat. Jadi kamu tidak benar-benar mencintai Rasulullah sampai Rasulullah menjadi orang yang paling kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. Tanya lebih sayang ke Rasulullah daripada drop. Nah manok, tanya hawa kat manok kata pelera dari ubud, dari anak nok dekat dari manok, dari anak nok pelera sampai jadi manok. Kita sudah pelihara kepengen tasi dan paju, tiba-tiba kadruk masa maulud. Tak sedekah manoknya kasih, tak pegat ke kuah si manok gulai ayam, dan sedekah untuk kenduri mulut. Artinya apa? Kita lebih sayang ke Rasulullah dibandingkan ke Rasul. Katanya lebih sayang ke Rasulullah dibandingkan kita sendiri. Kita sendiri kepengen dapat manoknya, maka kita dari ibu, tapi demi Rasulullah yang akan disayang katanya duda dan cinta ke Rasulullah, Rasulullah lebih banyak cinta katanya. Inilah cerita dalam bab ini tentang bagaimana Rasulullah sayang sampai mengusir neraka jahanam yang mau datang ke kita. Fayaqulu Jibril alaihissalam, berkatalah Jibril alaihissalam, laha, baginya neraka jahanam. Jadi kalau di dalam bahasa Arab laha artinya bagi perempuan, kalau lahu bagi laki-laki. Laha ini kenapa tadi kan neraka jahanam diibaratkan dengan perempuan kan, parabat tadi katanya.
artinya dhamir yang kembali kepada perempuan. Bihaqqit taibina wa dumu'uhum wa baka'uhum 'ala dzunubi irji'i fatarji. Kata Jibril juga. Jadi Jibril begitu mendengar Rasulullah mengusir neraka jahanam, lalu Jibril berkata kepada neraka, dengan hak orang-orang yang bertaubat, wadumu'uhum, dan air mata mereka dan cucuran dumu dan baka. Ini dumu itu tetesan air mata, baka tangisannya, artinya suara yang keluar dari mulut mereka. Alas zunubi, di atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Irji, kembalilah engkau, maka kembalilah neraka. Bu. Ya, silakan. Ane tayo na meninggal waktu boleh. Iya. Karena itu itu Belum balik. yang pernah punya bantuan dari kita yang Iya, luar biasa. Apakah dapat syafaat dari Rasulullah? Apakah dapat bantuan untuk kita? Pertanyaan ini bagus sekali. Anak kita yang meninggal sebelum balik, kalau untuk mendapat bantuan Rasulullah tidak perlu. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa. Artinya tidak dirati oleh api neraka sekalipun. Tapi apakah dia bisa membantu kita? Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Dia tidak melakukan dosa, tapi dia ada melakukan pahala. Selama anak-anak yang dapat anak dari Uronyo berada di kebenarannya, begitu dia terlahir ke dunia, dia punya masa untuk wajib melakukan perbuatan amal soleh, namanya mukallaf. Saat dia dibebani untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan sesuai syarat. Batas umur ini disebut umur balik. Balik itu balagha, sampai. Balik orang yang telah sampai. Sebelum dia sampai, maka yang kita ajarkan adalah sebuah metode tuntunan ibadah. Pahalanya untuk siapa? Sebelum balik, pahalanya untuk orang tuanya. Tanya udah pernah anak sembahyang, belum wajib sembahyang, dia lakukan sholat, semua pahalanya untuk orang tuanya. Kenapa? Ini adalah bagian daripada dia belum bisa mendapatkan pahala. Setelah dia balik pun, ketika dia melakukan ibadah, kalau ibadah itu kita yang ajarkan, maka kita juga mendapatkan sharing daripada pahala yang dikerjakan oleh ananda kita. Uronyo, anak Uronyo, saat dia meninggal, sebelum balik dia sempat melakukan ibadah, maka semua ibadah itu untuk kita, artinya menjadi bonus untuk tambahan amal kebaikan kita, sehingga membuat kita bisa masuk surga. Ketika dia meninggal masih bayi, belum sempat melakukan musabah, la ilaha illallah pun belum sempat ucap, Allahu Akbar pun belum sempat bilang, belum bisa baca apapun. Maka dia akan menjadi wildan mukhalladun, akan menjadi anak-anak pemuda-pemuda yang menunggu di surga, ibrah urusi di surga. Apabila orang tuanya masuk surga, memang anak dalam surga, maka ya mungkin anak ibrah mau urusi pada mereka. Kapan anak-anak ini bisa memberi syafaat? Apabila ada sesuatu kebaikan yang bernilai lebih yang bisa diberikan kepada orang tuanya. Tanya logikanya, baru kita juga apabila lebih darinya hasilnya. Sebuah amal kebaikan yang bernilai paling banyak saat ini adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Hari ini kalau anak-anak kita belajar Al-Quran, bahkan Rasulullah Rasulullah untuk yang hafid Quran, maka dia diberikan kesempatan untuk memberikan mahkota dari cahaya kepada orang tuanya, dan dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat ini artinya bantuan untuk menambah amal kebaikan orang tuanya. Tapi ini ditimbang kembali. Artinya apa? Bantuan itu zinawuci. Nampak saja ayah belum sepupu. Dibantu oleh anak kita, dia punya uang 100.000, dibantu oleh anak kita 10.000. Nyo ayah lunjuk ke 10 ribu, ke mak 10 ribu, ke adik 10 ribu, ke abang 10 ribu. Permasalahannya kita mau beli apa?
Kalau mau beli mobil 10.000 nggak cukup. Kalau kita punya hutang 100.000, kita cuma dikasih 10.000. Amal kebaikan Anda dan amal keburukan Anda siapa berapanya? Anak katanya hafal Quran 1 juz. Dia punya hak untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Buat dia syafaat, Quran sabah juznya dibagi ke mak, dibagi ke bapak, dibagi ke abuah, dibagi ke pakwa, dibagi ke miwa, dibagi ke makcik. Kita dapat sedikit seorang dari 1 juz itu. Dosa kita sebanyak mana? Kalau kita nggak punya amalan sendiri, saat ditimbang kembali hitungannya ada bantuan dari dia, tapi cukupkah dengan hitungan kita? Dok teh dibantu dok menyohana dari dok agak sulit. Seperti itu pun apa yang disebutkan dengan syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah membantu untuk menambah amalan kita. Tanya amalan kita karena plus seharusnya baca dalam syurga, kebantu geti surban Nabi Muhammad masuklah syurga. Tapi kalau amalan kita sembahyang dong, tak puasa dong, tak kedok kain, tak cucu pulau. Amalan kita tapi lagi tak berharap dengan syafaat Rasulullah. Ini pun tidak bisa membantu banyak. Kita tetap harus menjalani hukuman di neraka dulu, dan inilah letak keadilan Allah. Mia mandung urun gedulu mandung urun jeta masyurga apa itu mandra kali kamu ada mandurun bubur nanya pancuri bidang masyurga langsung. Jadi disinilah fungsinya Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan ada kematian, ada kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang ahsanu, siapa yang paling bagus amalannya. Tadi dengar pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah karena dia meninggal. Kita artinya apa? Saya masih hidup, itu sudah meninggal. Artinya saya masih punya kesempatan untuk beristighfar, mohon ampun, untuk baca selawat, menambah amalan. Inilah kesempatan kita. Paham ya? Berarti apakah anak yang meninggal di bawah umur bisa memberikan syafaat? Iya, kalau dia punya amal lebih seperti dalam hadis, seperti membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat. Kalau anak kita tidak punya amalan khusus, maka dia memberikan sharing pahala berupa pengajaran kita yang disampaikan kepada kita dan amalan dia sebelum balik. Tapi apabila anak kita memang meninggal di waktu masih bayi, artinya belum bisa membuat amalan apapun, maka dia hanya akan menjadi wildanun mukhalladun yang ipreh tanya di surga. Kenapa? Baik sedih anak meninggal, ipreh orang di surga. Ini anak mengenal. Anak orang ipreh orang pada ceritanya tak ikut jauh medan, baik. Kenapa? Posisi kita, sudahkah langkah kita hari ini menuju ke surga? Kalau kita hari menuju surga, sudahkah amalan kita sudah seperti amalan ahli surga? Kalau kita benci neraka, masihkah kita hari ini melakukan amalan-amalan ahli neraka? Ini harus kita introspeksi diri. Rencana aja, ubah aja. Periksa BL motor tanya tujuannya betul ya pada cek. Tanya Mbak Supir, nyohor rencana aja. Ubah kenapa? Bukan baru. Oh, stop itu. Perhatikan apa tujuan kita. Kalau tidak, jangan sampai kita salah melangkah. Paham ya? Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Masing-masing periksa diri sendiri. Apa kira-kira yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan sampai pada saat Rasulullah lebih syafaat kepada katanya hansip syafaatnya. Jadi lagi bagi kuih nyobu tepuk lalu kadang tadi kenal lalu hansip kuihnya ada bagi ego hansip. Tapi ya gitulah posisinya. Nyo adalah tambahan snack namanya. Snack itu ular ya. Tambahan bagi kita ada kali malam dengan yang video ada drop baju. Karena syafaat Rasulullah kita bisa dapatkan semua karena Rasulullah akan berikan kepada semua umatnya. Sedikit lagi kita ambil topik titik. Wa yujahu bidumu'il usati faturashu 'alaiha fatahmudu hatta tasiru kanari dunya tatfahu bil ma'i wat turabi. Maka saat itu dengan air mata orang-orang yang bermaksiat, maka api neraka pun padam sehingga menjadi seperti api di dunia dan bisa dipadamkan dengan air
air dan tanah. Saat itu apa yang jawabannya benar ada umat Nabi Muhammad, api tersebut ketika terkena air mata orang yang menangis ketika gelik kubur pasir, maka api tersebut berubah menjadi api yang kecil, api dari dunia, dan bisa dimatikan dengan tanah dan juga api. Ini artinya apa? Apabila kita belum mampu menyamai orang-orang yang soleh dalam beribadah, minimal lakukanlah tangisan orang yang berdosa. Tanya orangnya mana mampu lah tak kubur sembahyang tahajud tak pada 10 malam, tak beda pada 12 tak sembahyang dari pada 12 sampai bunga. Kalau mampu, mungkin pada sembahyang tahajud 2 rakaat, mungkin sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang istikharah 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, paling ingat agak. Kalau mampu lagi minimal tirulah tangisan orang-orang yang sering melakukan dosa. Nah, orang kubur malam ya Allah, depan ya Allah, pipi dah ya Allah. Minimal kita tiru tangisan mereka. Karena dengan tangisan orang-orang yang melakukan maksiat inilah, insya Allah Allah akan hapuskan api neraka dari diri kita, dan insya Allah kita tidak akan terkena dalam panasnya api neraka. Uronyolam, kalau kita mau api neraka tidak terkena diri kita mungkin bisa lakukan langkahnya dengan mempercepat langkah kita di padang mahsyar, termasuk langkah kita di titik bagus lagi. Sebentar lagi kita sampai di hari Idul Adha. Jadi di hari Idul Adha ada satu cara, kalau kita mau bisa punya kendaraan untuk mempercepat langkah kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan dengan menyembelih hewan kurban. Kemarin ada beberapa intisari dari pengajian Tastafi kita di Masjid Syura Kandang. Ada 5 kesimpulan dari pengajian tersebut. Yang pertama, hukum daripada berkurban adalah sunat. Jadi kalau kita mau berkurban, hukumnya sunat, maka Syafi'i sunat makan. Yang kedua, kurban akan menjadi wajib kalau kita bernazar. Long makau long si kurban wajib. Nazar bisa terjadi karena bil iltizam, artinya dengan iltizam. Long lazim ada long misalnya untuk berkurban, itu menjadi nazar, artinya jadi wajib. Begitu kurbannya jadi kurban wajib, maka kita tidak boleh mengambil apapun di situ, hanya cok sama tumpuk si sekali itu. Semua harus disedekahkan. Nah, nazar juga terjadi dengan bil jahli, long pejit kamengnya ke kurban, ataupun minta ini tadi nyo kameng kurban lo. Saat kita tunjuk seperti itu juga sudah menjadi ta'yin, kurbannya menjadi kurban wajib. Nyo kamengnya ke kurban jadi nazar, nyo ke kurban sunat, nyo ke kurban sunat tetap jadi kurban wajib. Walaupun kenapa? Karena sudah ditakyin, ini dia sebuah amalan sunat tapi ditakyin menjadi wajib. Misalnya saya punya aqua satu, untuk saya sedekahkan aqua ini hukumnya sunat. Untuk sedekah aqua ini atau uang lah, saya mau sedekah uang, hukumnya sunat. Tapi saya bilang nyo aquanyo lom sedekah, aquanyo ini takyin, maka ini menjadi wajib hukum sedekahnya. Nyopengnya lom sedekah, jadi wajib sedekahnya. Padahal hukum sedekah sunat, tapi karena sudah nyo, sudah kita takyin, maka menjadi wajib. Beda dengan nyo saya mau sedekah uang, uangnya belum kita pegang, belum kita tunjuk, pergi makanan dompet, pergi makanan rekening, itu belum wajib. Tapi kalau kita sudah tunjuk, sudah pegang, sudah takyin, menjadi wajib. Saya mau kurban, tidak wajib. Kambing ini untuk kurban, jadi wajib. Kambingnya untuk kurban, jadi wajib. Ini kambing untuk disembelih hari raya, karena wajib, karena bukan untuk kurban. Hari raya tersebut. Takyin bilafdi la biniyati. Kalau kita baru takyin dengan niat, tidak dihitung wajib, tapi dengan lafaz baru wajib. Walaupun kita takyin pada sesuatu yang belum jadi kurban, pak anak kambing, nyo anak kambingnya akan mesti kurban. Padahal kan anak kambing kalau menjadi tak kurban, tapi ini tetap jadi wajib. Kapan? Ketika dia sampai umur. Nazar untuk orang lain tidak wajib ditunaikan. Lo makaoi tengkunyo akan besi kurban, karena wajib, karena kawin
itu juga wajib. Saya nazar untuk berkurban misalnya, itu jadi wajib walaupun kita tidak sebut kambingnya. Kenapa? Kita nazarkan untuk perbuatannya, berkurban, jadi wajib juga. Saya wakilah untuk memotongkan kurban tanpa menyebutkan ini, itu tidak berubah hukum sunat. Itu belum wakilah. Belum wakilah bakdron untuk si kambing kurban lo, itu tidak wajib, hanya wajib kurban wajib. Tapi nyolong wakilah geron untuk si kambingnya kurban lo, itu jadi wajib. Kenapa? Ada nyong, ada hazihi, ada takyirnya. Niat orang yang menerima wakilah, walaupun menyebut ini tidak merubah, tidak membuat menjadi wajib. Niat urang yang terima wakilah, nyo han berubah walaupun akhir ini nyo kalau terima kambing wakilah. Ketunjuk kambing, gemat kalau kambing tetap wajib. Ini biar paham hukum kurban. Kenapa kita jelaskan? Karena ini bagian daripada ibadah. Artinya posisi berada lampu tentang kambing kurban. Yang ketiga, disunatkan jangan potong bulu dan kuku si pengkurban kan kambing ini tapi urang kurban. Sunatnya dari tanggal 1 sampai hari sembelih kurban. Misalnya si urol heblah, jadi heblah urol sunat anjit koke, anjit potong bulu apapun. Kalaupun itu hari Jumat kita sunat potong bulu, karena ini kurban sunatnya khusus, sunat lebih sunat tidak potong bulu daripada potong bulu walaupun membuat kalau Jumat. Sunat daripada kurban yang keempat itu sembelih sendiri, ada hajat si gerah. Menyewa hajat si gerah minimal hadir ke tempat si kurban. Jadi hadir itu disebut hadir majelis, bukan hadir online. Jadi bagus kita datang, artinya jangan video call, tapi betul saja ke tempat si kurbannya. Nah ini yang terakhir yang kelima, dalam satu kambing untuk satu orang, satu lembu untuk 7 orang. Dalam satu keluarga kurban itu hukumnya sunat kifayah. Dalam satu keluarga siro urang berkurban itu sudah memadai untuk yang lain. Pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang motong saja. Mak kiranya berkurban dalam keluarga. Yang mandung sama keluarga tidak lagi terkena tuntutan untuk berkurban sunat. Pahalanya itu siapa? Untuk ibu kita saja. Yang lain harus membuat yang posisi ini. Tapi kalau yang lain tetap melakukan, maka tetap dapat pahala sunat ini. Kalau dilakukan oleh satu orang, memadai dengan sunat kifayah. Pimpinan daerah sunat berkurban untuk seluruh masyarakatnya, dan tidak boleh berkurban dengan binatang yang liar. Binatang kurban ada 3 macam, yaitu ibil, bakar, dan anak, unta, lembu, dan kambing. Bakar ada 2 macam, yaitu irab dan jamus atau lembu dan kerbau. Ganam ada 2 macam, yaitu mazin, kambing, dan baknin, biri-biri. Artinya beberapa binatang kurban yang boleh disembelih. Dengan kurban kita yang kita lakukan di area Idul Adha nantinya, insya Allah ini membuat perjalanan kita di padang mahsyar akan jauh lebih lancar, dan insya Allah kita akan lebih dekat dengan surga dan terjauh daripada neraka. Ya, silakan. Istilahnya untuk kurban-kurbannya. Ya. Kita niat untuk orang tua kita sehat. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Niat kurban atas orang lain bolehkah? Boleh kalau orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya belum meninggal tidak boleh. Jadi tadi kurban untuk urusi yang kamu meninggal boleh. Kalau kita niatkan kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka pahalanya untuk beliau. Kalau kita niatkan kurban untuk kita kirimkan pahala untuk beliau juga bisa. Tapi memang lebih afdal langsung kurban atas nama beliau. Ya. Kurban atas nama kita. Ya. Kita niatkan pahala untuk beliau juga boleh. Nah, jadi itu 2 versi yang berbeda. Jadi kalau kita sebutkan pakai gesi kurban, ketulinan urusikannya juga boleh. Gesi kurban ada nantinya tak kirim pahala ya Allah, lagi yang lebih pahala dulu, dapat dulu bersih dulu, double pahalanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua-duanya boleh dan akan lebih bagus. Artinya mudah-mudahan kita tetap dengan urusikannya dan semua betul pahala untuk urusikannya. Ya sebelum azan kita bacakan Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Niatkan untuk semua hajat kita dikabulkan dengan Fatihah kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa
Muhammad Yusuf bin Ade, Iskandar bin Zakaria, Ibrahim bin Muhammad Syam, Nurdin bin Ahmad, Razak bin Muhammad Daud, Muhammad Isa bin Gade, Muhtar bin Daud, Sulaiman Haji, Haji Ramli bin Nurdin, Saryo bin Kamsi, Ismail bin Abdullah, Nur Syah bin Bashar, Usman bin Sarok, Ismu bin Yunus, Rayani bin Al-Dali, Iqbal bin Teguh Asal Ibrahim, Ubi Salamah bin Tianafia, Asman Azhar bin Tiasbalan, Isman bin Kasih Mohsin Temadaki bin Syamsuddin, Bella Nusanti bin Sunario, Rahlah bin Ibrahim, Mardena bin Selamat, Osmani bin Ismail, Yusra bin Muhammad Yusuf, Sarifah bin Mansyari, Katika Salim bin Kabar, Zuraidah bin Abdul Nafsu, dan Nabi Hatim Muhammad. Ikuti hajatina ya Allah, berkati fatihatil kitab.